Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devina Paulin Samosir akan menjelaskan terkait tindakan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK terhadap kasus hilangnya dana nasabah Maybank sebesar 22 miliar. Latar belakang. Dalam kasus hilangnya dana nasabah Maybank, dapat diindikasikan adanya kegiatan yang merugikan nasabah dengan pemalsuan data dan pengurasan rekening. Untuk itu, OJK harus melaksanakan tugas dan fungsinya lebih tegas apabila terbukti bahwa Maybank melakukan kecurangan yang dapat merugikan konsumen. Hal ini dilakukan untuk melindungi integritas OJK sebagai lembaga independen yang salah satu misinya untuk melindungi konsumen. Kronologis kasus. Kasus hilangnya dana nasabah Maybank sebesar 22 miliar ini berawal saat korban, yaitu Winda Lunardi datang ke Maybank Indonesia di Cipulir, Jakarta Selatan dan tergiur saat ditawari oleh kepala cabang bank tersebut untuk membuka simpanan berupa rekening berjangka dengan bunga simpanan tinggi dibandingkan produk simpanan bank pada umumnya. Namun sebenarnya kepala cabang bank tersebut itu tidak benar-benar membuat rekening berjangka tersebut, tetapi hanya memasukkan data-data untuk membuat korban percaya. Pemalsuan data juga dilakukan untuk mendukung aksinya dalam menguras rekening Winda Lunardi, lalu mentransfer uang korban ke rekan-rekannya dan diputar dengan harapan bisa mendapatkan keuntungan. Winda Lunardi baru mengetahui pembobolan dan pengurasan ini saat dirinya mendapati saldo di rekeningnya hanya tersisa 600.000 dan di rekening ibunya hanya tersisa 17 juta. Kuasa hukum dari PT Bank Maybank Indonesia mengatakan bahwa pengurasan rekening ini telah terjadi sejak Mei 2016 dan baru diajukan komplain ke pihak Maybank Indonesia oleh Winda Lunardi pada tanggal 17 Februari 2020 dan berakhir dengan penyidikan polisi pada Mei 2020. Selanjutnya penyebab kasus. Salah satu penyebab dalam kasus ini adalah karena adanya standar operasional prosedur atau SOP yang diterapkan oleh Maybank salah, sehingga menyebabkan terjadinya kecurangan. Kesalahan SOP ini mungkin disebabkan karena kurang sigapnya otoritas Bank Maybank dalam menilai standar operasional prosedur mereka. Karena apabila SOP yang diterapkan salah, maka bank harus dikenakan sanksi dan segera mungkin untuk memperbaiki prosedur mereka. Oleh karena adanya SOP yang salah ini, memberikan celah kepada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seperti Kepala Cabang Maybank Indonesia di Cipulir, Jakarta Selatan untuk melakukan tindakan kecurangan atau pemalsuan data terhadap pembukaan rekening milik nasabah. Jalan keluar atau penyelesaian dari kasus ini. Maybank Indonesia segera melangsungkan investigasi ketika mengetahui adanya kasus uang raib tersebut. Pihak Maybank juga telah menyatakan bahwa ada dugaan tindak pidana tersebut kepada pihak kepolisian. Laporan Maybank Indonesia sudah ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian dan oknum kejahatan saat ini telah ditangkap dan menetapkan Kepala Cabang Maybank Cipulir berinisial A sebagai tersangka kasus hilangnya uang di rekening Winda Lunardi dan ibunya. Kejanggalan-kejanggalan terjadi dalam kasus ini adalah yang pertama, di mana Winda Lunardi tidak meminta buku tabungan dan ATM dari bank karena selama ini buku tabungan korban disimpan oleh pimpinan cabang berinisial A yang saat ini menjadi pelaku. Selain itu, berdasarkan bukti, tanggal penerimaan yang ada mengatakan bahwa korban sebenarnya telah menerima buku tabungan dan ATM. Yang kedua, pembayaran bunga ditransfer melalui rekening pribadi milik pelaku, di mana transfer pun tidak dilakukan ke rekening korban namun ke rekening ayahnya yaitu Herman Lunardi.
Yang ketiga, pembayaran bunga yang tidak sesuai perjanjian, di mana perjanjiannya seharusnya pembayaran bunga sebesar 1,2 miliar, tetapi hanya ditransfer sebesar 567 juta. Yang keempat, adanya transaksi polis asuransi yang mencurigakan, yaitu yang sebelumnya atas nama Winda di Prudential, namun beberapa bulan kemudian uang yang dibelikan polis tersebut ditransfer ke rekening ayahnya, yakni Herman Lunardi senilai 4,8 miliar. Selanjutnya, tindakan OJK. Saat ini, OJK sebagai lembaga keuangan yang tugasnya mengawasi sektor perbankan dan salah satu misinya untuk melindungi kepentingan konsumen, akan memfasilitasi mediasi yang akan dilakukan antara pihak bank dan nasabah. Melalui mediasi ini digunakan untuk mencari jalan tengah. Setelah melakukan mediasi, pihak dari MyBank ini telah berkomitmen untuk menyatakan kesanggupan dalam mengganti dana tabungan nasabah Winda sebesar 16,8 miliar, sementara sisanya akan menunggu hasil dari penyidikan dari pihak kepolisian. Kesimpulan, dalam kasus hilangnya dana nasabah MyBank ini disebabkan oleh oknum kepala cabang yang tidak bertanggung jawab dan penetapan SOP yang salah oleh bank dalam pembukaan rekening sehingga terjadi pemalsuan data-data nasabah. Sehingga OJK sebagai lembaga keuangan yang mempunyai misi untuk melindungi konsumen turut membantu untuk melakukan mediasi antara pihak korban dan bank untuk mencari jalan tengah. Dari mediasi yang telah dilakukan, pihak MyBank bersedia untuk mengganti dana nasabah sebesar 16,8 miliar dan sisanya masih akan menunggu proses dan hasil penyelidikan pihak kepolisian. Saran, yang pertama, MyBank harus lebih baik dalam menetapkan dan cepat untuk memperbaiki standar operasional prosedur yang salah dalam perseroan mereka. Yang kedua, MyBank harus lebih tegas dan teliti dalam melakukan kualifikasi pimpinan atau penerimaan karyawan. Yang ketiga, OJK harus lebih ketat lagi dalam mengawasi dan memeriksa lembaga keuangan perbankan agar kasus serupa tidak terulang lagi. Dan yang terakhir, nasabah harus lebih teliti dan nasional dalam membuka tabungan agar tidak mudah tergiur dengan bunga yang besar yang ditawarkan oleh pihak bank. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih.